Saat ini, VCon, meeting online, atau webinar adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh semua orang. Ada kalanya dalam satu laptop, kita harus membuka dua aplikasi seperti Zoom plus Meet atau Zoom plus Webex. Nah, kendalanya adalah suara yang dihasilkan dari masing-masing meeting tersebut tentunya tidak bisa begitu saja dihilangkan, sehingga suatu ketika memang sangat mungkin kedua suara dari meeting tersebut akan saling menutupi. Nah, bagaimana caranya untuk mematikan suara dari aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Webex, atau Google Meet, sehingga kita bisa mengikuti dua VCon atau dua meeting sekaligus dengan efektif. Bagaimana caranya? Yuk, kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sepan Jelesmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya ketika kita dalam satu waktu itu ada beberapa meeting dan meeting tersebut ada dalam satu laptop atau dalam satu komputer. Sehingga kita harus memanage suara yang ada di komputer tersebut agar tidak konflik, agar bisa didengarkan dengan baik oleh telinga kita. Tentu ini bukan perkara yang sederhana. Karena apa? Karena biasanya aplikasi-aplikasi tertentu itu sulit untuk dimatikan suaranya. Baik, contohnya saja. Contohnya sekarang saya sedang mengikuti sebuah Zoom ya. Zoom ya. Saya mengikuti sebuah Zoom nih ya. Nah, Zoom ini pastinya mengeluarkan suara ya. Pastinya mengeluarkan suara. Aktif dalam Nah, seperti pengerjaan ini. lembar aktivitas siswa, Nah, dan orang tua juga kurang aktif dalam membantu ketika ada mendampingi suara anaknya seperti belajar di ini, rumah. Mohon share apalagi pengalaman dan misalkan solusi ditambah jitunya oleh untuk suara masalah Google kami. Meet, Terima kasih. Salam tentu kenal suara dari yang Kaltara. kita Boleh dengar ini silakan tidak akan Bapak jelas. Ibu narasumber. Eh, ada solusinya kah untuk permasalahan? Nah, trik yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, saya menginstalkan namanya software ini ya, virtual audio software ya. Jadi ini diinstalkan, silakan instalkan. Ya, ini fungsinya sebenarnya ini untuk kalau kita mau share aplikasi Zoom Meeting ya, supaya suara Zoom-nya terdengar, kalau kita pakai OBS biasanya pakai ini ya. Namun saya juga belum belum pernah mencobanya langsung karena baru install. Nah, namun ternyata setelah saya install ada gunanya juga. Gunanya itu adalah untuk menghilangkan suara dari Zoom itu sendiri ya. Nah, misalkan saya seperti ini ya. Kalau tanpa adanya kalau tanpa adanya virtual cable, Sebelum ada jadwal saya pembelajaran, tidak bisa biasanya menghilangkan saya membuat suaranya. catatan Saya tidak bisa menghilangkan suara Zoom ini ya, karena pilihan dari speaker itu cuma dua, cuma speaker Realtek sama dan apa yang sistem. pengen kamu lakukan Dan di dua-duanya, besok, gitu. Di besok bertemu dengan siapa yang kamu lakukan. dua-duanya ada suaranya. Sedangkan kita sama-sama sedang mendengarkan Google Meet juga. Tentu tidak bisa didengarkan keduanya. Keduanya akan konflik gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika saya misalkan di Zoom cuma mendengarkan dan di Google Meet saya harus berbicara atau lebih serius, maka saya mematikan dulu suara Zoom-nya dengan cara mengklik select speaker, kemudian dipilihnya adalah kabel input virtual audio dan ini tidak ada suaranya, ya. Tidak ada suaranya. Jadi speakernya itu dipilih ya. Memilihnya bisa dari sini, bisa juga di audio setting, ya, bisa juga ini dipilih ya. Bagaimana kalau misalkan saya memilih
speaker tugas Realtek, atau penugasan tapi proyek dikecilkan. biasanya Bisa, itu harus suaranya hilang, keterlibatan orang tua tapi untuk suara di pembuatan Google kopi. Meet akan tetap Bapak Ibu muncul, kebanyakan akan sistem hilang pemahamannya juga gitu ya. saya ngajar Jadi matematik. tetap tidak ada Pada saat membuat fungsinya komik kalau kita mereka cuma mengecilkan suara di Zoom ini ikut gitu tuh ya. Ya, tetap tidak ada gunanya kalau menggambar kita bagaimana peran menghilangkan orang tua di situ suara di ikut Zoom terlibat ini dalam kegiatan hanya pembelajaran. dengan ya Jadi orang tuanya ikut meminimalisir memantau. suaranya. Yang Itu harus kita pengalaman saya lakukan dulu. adalah Terima kasih. memindahkan suara ini ke kabel input virtual audio ya. Nah, seperti ini. Jadi, suara ini aman, tidak terdengar untuk sementara dan kita bisa mengikuti Zoom. Kita bisa mengikuti Zoom. Kita bisa mengikuti Google Meet-nya dengan lancar gitu ya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Saya di Google Meet tidak ingin mendengar suaranya dulu dan saya ingin mendengarkan suara yang di Zoom. Caranya adalah ini lebih mudah Bapak dan Ibu ya. Tidak perlu settingan lain, kita tinggal klik kanan saja di sini ya. Ya, di sini, kemudian di mute site. Nah, karena ini bersifat browser ya, berbasis browser, jadi kita tinggal klik kanan mute site, kemudian kita kembali ke Zoom dan yang Zoom kita setting ya. Kita setting suaranya seperti biasa yaitu suara jadi kita hubungi terus. Memang suara orang tua kurang speaker aware ya terhadap ya. kondisi ini, tapi Suara speaker. kita jangan pernah ya. bosan hubungin Coba ya. terus seperti itu. Kita suara speaker. Karena Nah, ini. mau kita nanti orang tuanya kan Besarkan kita ada akan suara. marah gitu, akan bosan kita. Nah, ke ini kita, hanya trik ini dan loh, percobaan maksudnya saya saja ya ketika memang saya ibu mendapati bapak harus masalah terima, ini seperti loh itu. kenormalan Mungkin baru Bapak dan itu, Ibu gitu. punya Dimana cara yang ketika lain anak-anak lebih ibu canggih, bapak tidak ya masuk silahkan kelas dicoba. daring, ya Tapi, wajar ketika kami para guru. nah lalu bagaimana cara penginstalan virtual audio software ini? Caranya mudah Bapak dan Ibu ya. Tinggal diklik saja yang ini ya, yang untuk Windows, kemudian download. Kalau setelah selesai di-download, tinggal diklik saja 2 kali ya. Diklik 2 kali, ininya, apa namanya, virtual cable-nya ya. Open, ya. Nah, ini, tinggal di double klik saja. Ya. Kalau bisa sih ini dulu ya, di ekstrak dulu. Ekstrak file, simpan misalkan di desktop ya. Di desktop, foldernya misalkan virtual audio VA ya. VA, oke, di sini simpannya di sini. Ya, oke. Nah, simpan di situ. Nah, setelah itu tinggal kita install saja. Install ya. Oke, install ya VA-nya. Nah, ini tinggal double klik. Di sini ada yang setup, yang ini ya. Sesuaikan dengan versi Windows dari Bapak dan Ibu. Kalau yang 64, klik yang ini. Kalau yang 32 yang ini. Nah, diklik saja. Nanti tinggal next pokoknya ya. Tidak sulit kok. Tinggal next sampai finish. Kemudian udah langsung terdeteksi seperti tadi. Virtual audionya di Zoom kita. Nah, kita bisa pilih itu. Jadi nanti ketika memilih itu tidak akan ada suaranya. Nah, itu mungkin untuk cara penginstalan dari virtual cable-nya ya. Dulu ya harus memantau mereka. Saya yakin kasus ini dialami oleh banyak orang. Karena apa? Karena kalau kita cuma punya satu device, cuma punya laptop saja, ada kemungkinan kita harus mengikuti 2 event atau 3 event berbeda dalam satu waktu. Dan ini menurut saya adalah jalan yang terbaik dibandingkan kita misalkan menggunakan 2 device, sedangkan device satunya lagi juga sama saja mengeluarkan suara gitu. Jadi suara plus suara. Nah, mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.